bahwa saya kaya raya itu bukan karena itu. Saya punya tambang sebelum saya jadi bupati. Saya membantu rakyat dengan tulus dan ikhlas dengan uang tambang saya. Bukan korupsi. Jadi, saya kan belum bisa baca berita nih, apa yang tentang berita-berita dengan saya. Begitu saya udah bisa melihat media, oh Tuhan, berita itu sangat harus diluruskan. Bunda percaya itu ya? Dan saya percaya itu. Tuhan udah kasih saya cobaan terlalu berat yang sumpah tidak semua orang sanggup memikulnya. Dengan bahasa yang sadis ya, diberitakan itu. Tapi insya Allah di balik kesulitan selalu ada kemudahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Januar di acara Tribun Kaltim Talk Show. Dalam pikiran Tribuners, apa yang kalian pikirkan ketika menyebut nama seorang Rita? Rita Amelia, ibunda dari Nagita Slavina? Bukan, ya kan? Atau Rita Nasution, penyanyi legendaris itu? Bukan, lagi ya kan? Kali ini kita bersama Rita yang lebih famous dari mereka berdua, Bunda Rita Widyasari. Masa aku lebih famous dari mereka? ada saja. Apa kabar Bunda? Baik, alhamdulillah. Sehat? Kayaknya banyak aktivitas selama beberapa minggu terakhir nih Bunda. Dibuat-buat aja. Ya kan mungkin karena kerinduan masyarakat ya, jadi ada undangan ini itu termasuk saya ini juga rindu dengan makanan jadi saya makan di tempat-tempat gitulah. Jadi aktivitasnya ya kayak aktivitas rakyat biasa aja, ketemu masyarakat, diajakin gini media gini gitu. Baru berapa hari kok aku dari sini ya. Tapi sudah kesibukannya padat terus sudah Bunda. Iya. karena semua orang mau ketemu ya. Semua orang mau ketemu, semua orang pengen bercerita tentang masalahnya, pengen mendengarkan cerita tentang saya gitu lah. Jadi termasuk kami sih Bunda. Iya. Sudah dari 2 minggu yang lalu sebenarnya mau bikin janji. Berarti udah 2 minggu dong di sini. Iya. Udah. Iya Bunda tuh 2 mingguan ya di sini. Udah 2 minggu ya. Udah 2 minggu mau buat janji katanya lagi Bunda lagi lagi sibuk kan ya kan. Bun, tapi di rumah ini nih rumahnya Bunda dari kecil apa gimana gitu? Jadi waktu aku kecil, aku dibesarkan di rumah ini. Rumah ini rumah kopri. Yang bapakku bangun kecil rumah pembagian gitu. Rumahnya tadinya awalnya kayak rumah sebelah ini. Rumah sebelah ini masih bentuk awal. Ini rumah bapakku udah mulai besar-besarkan. Untungnya kan dia ya hook ya. Nah, ujung jadi agak lebar. Ya rumah ini dibangun, aku menikah pun di sini. Oh, di sini. Rumahnya di sini, aku membesarkan anak sampai umur 3 tahun di sini. Jadi aku dulu waktu kecilnya itu pernah di sini, terus bapakku ke Jember, aku ikut ke Jember. Terus balik lagi ke rumah ini. Berarti dari masa kecil Bunda menghabiskan waktu di sini. Yes. Ya? Makanya begitu datang sini aku nangis, kangen sama rumah ini. Sampai usia berapa keluar dari rumah ini Bunda? SMP tapi bapakku masih di sini. Oh iya. Jadi aku sama Rinda doang. SMA-nya SMA 1 sama Rinda. Pulang kampung kan ke sini? Iya, bolak-balik kan setiap hari Minggu kan sini ya, Sabtu Minggu sini naik motor gitu. Jadi ini rumah dari kecil. Saya benar-benar keluar misalnya dari rumah ini gitu ya. Saya enggak tinggal di sini misalnya dari kapan itu? Aku pernah tinggal di Jakarta ya, karena anak-anak sekolah di Jakarta. Terus pernah tinggal di rumah depan pendopo. Setelah menjabat itu pernah tinggal di pendopo. Terus aku pernah tinggal di KL berapa lama gitu karena S3 ya. Ya gitu aja, tinggalkan rumah ini tapi tetap balik lagi di sini lagi pasti. Dan Dewan saya di sini juga masih tinggal. Suami saya masih tinggal di sini dulu. Sayanya di rumah dinas. Sebentar doang kan. Besok jadi bupati. Di pendopo. Terus ibu saya bangun rumah yang gede itu, saya pindah lagi ke rumah yang itu setelah jadi. Berarti banyak kenangan dari rumah. Sangat lah, dari kecil di sini, besar di sini, semuanya ini duduk di sini itu semua saya kenal. Apa yang paling bahkan teman kecilku aja namanya Junai masih ada. Tapi saya penasaran, masa kecilnya Bunda Rita di kecil sudah dipanggil Rita apa ada nama panggilan kecilnya Bunda? Macam-macam nama kecilku. Apanya lucu nama kecilku itu. Apa itu Bunda nama kecilnya Bunda? Ini mau lu. Kan dulu tahu mengingat kenangan siapa dipanggil masa kecilnya siapa gitu ya kan? Jadi namanya tuh karena kalau di bahasa Kutai kan agak-agak sedikit gini loh, nggak boleh nanti
Jangan panggil aku itu nanti kalau Ini kan ditanya maksudnya Bunda atau Bu Rita Widyasari kan nggak tahu nama kecilnya siapa gitu kalau dipanggil teman-teman sebayanya karena gitu ya nangis kan. pupus-pupuk aja dah malu. Karena namanya itu kalau diartikan itu kalau bahasa Kutainya agak-agak itu. Oh. Tapi sampai sekarang kan masih ada yang manggil nama itu teman. Cewek gitu kok. Kalau diartikan bahasa Kutainya itu lucu tapi untuk anak kecil gitu loh. Kan kalau orang itu ketat gitu lah kayak gitu jadi panggilnya tetot gitu. Tapi ada Mas yang manggil nama itu? Masih saya. Oh, masih manggil itu ya. Benar. Bunda menghabiskan waktu yang lama di rumah ini ya kan. Apa kenangan yang paling teringat Bunda di rumah ini? Didikan bapak saya. Bapak saya itu orangnya satu keras, satu baik hati, satu royal, satu cinta anak. Saya sampai umur 6 tahun itu tidur sama bapak ibu saya sampai adik saya lahir. Sampai 6 tahun ya. Iya. Adik saya kan lahir setelah saya mau masuk 7 tahun. Saya tidur dengan bapak saya, kakak saya kamar sendiri. Saya tidur, bapak saya selalu memisahkan antara bapak dan ibu. Di tengah-tengah saya tidurnya. Saya baru dipisahkan itu setelah saya punya adik. Jadi kenapa saya itu sangat dekat sama bapak saya. Setelah pas bapak saya naik haji pun kan zaman haji dulu kan berbulan-bulan tuh saya sakit demam tinggi. Saya dekat sekali sama bapak saya itu. Jadi didikan bapak saya tuh keras sekali. Saya harus juara kelas. Kalau nggak dapat duit. Saya ingat selalu didikannya harus membersih rumah. Saya tuh pembersih banget tuh. Saya harus membersih rumah. Rumah ini saya bersihin. Saya harus membersihkan rumah. Tapi saya bukan bagian masak. Makanya saya nggak bisa masak. Masak bagian kakak saya. Bapak saya selalu mengatakan kamar mandi itu salah satu bagian dari penampakan dari pribadi kita. Jadi kamar mandi harus clean. Oh, jadi itu salah satu yang saya ingat. Itu didikan bapak saya. Dulu kan ada zaman brick itu. Bapak saya punya antena dulu di belah sini. HT. Orari. Bapak saya punya antena di situ. Terus bapak saya jadi ketua orari. Kalau nggak salah, saya suka coba-coba itu dimarahin. Jam 7 harus belajar. Jam 7 harus masuk kamar belajar terus tidur. Saya bahkan pernah jadi murid teladan kan di SD. Pernah pasti aja kan saya budaya. Ya pokoknya gitu-gitu dah. Jadi Pak saya itu pernah juara-juara terus jadi murid teladan terus dikirim ke Jakarta. Gitu-gitu. Kakak saya juara 1 terus, kalau saya masih ada juara 2-nya. Tapi Bunda nakalnya kecilnya nakal banget, aku mainnya cuma cowok. Seperti apa nakal? Tomboy. Jadi mungkin karena doa bapak saya juga. Jadi bapak saya tuh berharapnya saya tuh cowok. Jadi aku tuh sama kakakku cuma beda setahun. Ibuku belum berharap karena masih baru habis melahirkan kan, tidak berharap punya anak. Tiba-tiba hamil lagi. Hanya beda setahun, hamil lagi. Terus bapakku berdoa aku laki-laki. Mungkin karena doa itu aku jadi kayak agak laki-laki. Aku kerjanya main sama cowok semua sampai SMA. Sampai SMA kerjaanku tuh main motor-motoran. Terus aku duduknya SMA itu sama cowok. Tomboy banget berarti. Iya, duduk sebangku itu sama Iwan Rusmin namanya. Dia duduk sebangku 2 tahun setengah sama dia. Gila, makanya kalau kalian melihat aku pas menjabat itu banyak teman laki-laki, aku udah biasa. Bahkan saya begitu kuliah di sekolahan bapak saya pertama, disuruh bapak saya nih sekolah sekretaris. ASMTB namanya. Biar lebih wanita mungkin, biar lebih di dalam situ tidak ada print. Biar jadi wanita, biar pakai rok. Di situ wajib pakai rok. Jadi begitulah. Saya tuh dari tomboy sampai disuruh ibu saya ikut peraga fashion show apa segala macam itu supaya cewek. Karena kayak saya tuh betul-betul kayak cowok. Mainnya tuh berenang di Sungai Makam. Itu masjid yang ada di sana nih, Masjid Sulaiman nih. Itu pernah saya panjat itu. Menaranya saking nakalnya. Yang sering marahin siapa Bunda? Bapakku. Ini nih motor itu pernah dikunci sama bapak saya. Saya nyalain dong, cek bisa. Jalan. Minta mesin juga Bunda. Iya, diajarin teman. Jadi kuncinya disembunyiin, saya bahkan pernah nabrak polisi di Tenggarong sini. Iya. Gara-gara balapan gitu lah pokoknya saya nakal. Tapi ketika kuliah atau SMA sudah mulai sadar apa gimana? Sudah mulai wanita apa gimana gitu jadi wanita? Masuk ASMTB, Akademi Sekretaris Manajemen Kapal Bakti itu, saya kan kumpulnya sama cewek semua, nggak bisa berkumpul cowok. Nah mulai situ saya mulai kalem ngomongnya, tapi tetap aja kata orang ngomong saya galak ya, kayak gitu, kayak kencang gitu, kayak rocker katanya ngomongnya. Ngomong saya dan habis itu kan di Bandung kan ngomongnya lembut gitu kan,
bahasanya mendayu-dayu gitu, jadi udah mulai agak lembut gitu mulai. Saya selama SMP sama SMA clear, nggak pernah ada pacaran. Oke. Nggak ada pacaran, setelah itu baru mulai mengenal cowok dan mulai lembut dan sadarin cewek nih baru. Memang harus berkumpul dengan wanita cewek-cewek gitu. Baru mulai lembut dan mulai berubah lah dari situ. Dikasih bapak saya mobil aja, sedan saya nggak mau, saya maunya jeep. Masih. Iya. Masih cowoknya masih lebih besar gitu di dalam jiwa saya. Tapi ya sampai akhirnya setelah berapa tahun baru mau. Jadi kayak lemah lembut lah sedikit. Kan Bunda ini udah kan banyak kenangan-kenangan ke masa kecil Bunda, masa remaja Bunda ya. Iya. Misalnya kalau Bunda bisa menutup mata sebentar gitu, apa kenangan yang paling bahagia dalam hidup Bunda gitu? Di dalam hidup saya? Iya. Ketika punya anak. Anak pertama? Anak pertama, karena mau punya anak itu susah. Saya harus ke dokter-dokter dulu, suntik hormon apa segala macam, dan akhirnya saya bisa punya anak. Saya pikir saya nggak bisa punya anak, karena kan sampai ada saudara saya bilang pada saat ini di rumah ini nih durian saya tumbuh tuh, ada pohon durian di sana. Bilangin ke suami saya, jangan duriannya aja dong dibuahin katanya. Istri dibuahin sampai tersinggung loh saya sampai nangis. Akhirnya saya berobat di Balikpapan, bolak-balik gitu, kayak Ovutest gitu, pas masa subur baru berhubungan gitu ya, baru bisa akhirnya punya anak. Tapi itu juga menjadi hal yang paling membanggakan dalam hidup Bunda. Saya pikir itu yang paling membanggakan. Ternyata pas anak saya bisa baca, tiga-tiganya itu saya lebih bangga lagi. Bangga banget. Gila, anak saya belajarnya di KL, dia bisa belajar membaca itu dengan bahasa Inggris. Bahagianya luar biasa. Dan sampai sekarang anak saya kan sekolahnya dari playgroup sampai dengan kuliahnya itu kan di internasional ya. Sekarang kuliahnya pun di Melbourne ya. Jadi kebanggaan saya dari anak saya bisa mendidik anak saya dengan baik. Itu sudah sesuai dengan ekspektasi Bunda. Yes. Tapi meskipun mereka sekarang kerjanya ya bukan di tempat yang orang pandang ya, maksudnya bukan, masyarakat bahkan tidak tahu dia kerja apa gitu. Tapi saya bangga dia bisa menghidupi dia tanpa saya. Itu lebih membanggakan kan? Sekarang di mana? Di sana, di Melbourne. Masih di Melbourne. Iya. Kalau abang yang cowok itu maunya dia dapat green card, green card di sana. Saya bilang ke sana aja dah. Nanti aja kamu di sini masih panas-panasnya. Tapi masih WNI kan Bunda? Masih WNI dong. Maksudnya green card tuh biar karena bekerja ya. Biar bekerja dia menetap di situ, jadi bisa dapat salary yang lebih bagus. Jadi berarti mau berkumpul itu berapa? Saya pernah dia mendatangi saya di waktu saya di dalam ya, masih di dalam, saya pernah datangnya sekali aja. Udah itu aja. Selebihnya ya kalau bisa itu saya video call. Kan sekarang zaman lebih mudah lebih mudah bisa video call setiap hari, setiap waktu, nanya dia apa, dia juga sibuk kan, jadi ya tidak secara langsung, tapi saya selalu ada di hatinya dalam doa saya. Bunda, kalau dari sisi karir kan Bunda ya sudah sampai paripurna, Bunda pernah menjadi ketua DPRD, ya kan, pernah menjadi bupati, ya kan. Dan pernah jadi yudikatif juga, bagian dari hukum. Nah, kemudian kan negara kita 3 pilar nih. Apa itu? Trias politika. Yudikatif, eksekutif, legislatif. Sudah semua kurang lebih. Yudikatifnya bagian hukum di dalamnya. Lebih dalam lagi dibandingkan hakim, jaksa itu saya udah bagian dari sudah nyemplung dalam itu. Nyemplung dalamnya, astaga. Tapi Bunda merasa dengan kehidupan Bunda yang sekarang, siapa yang paling berjasa sebenarnya dalam hidup Bunda? Kalau saya sebutkan bapak saya. Kenapa? Dan ibu saya. Wah, ini. Karena mereka membimbing saya luar biasa. Bapak saya itu kan orangnya yang keras, yang saya sampaikan tadi dari awal. Dia membentuk karakter saya. Saya mencontoh dia itu orang yang selalu menghibahkan waktunya dan hidupnya untuk orang lain. Dia punya uang 1.000, dia bagikan 800 pada orang lain. Dia selalu berpesan, bahkan sampai dia stroke pun, ada orang datang, assalamualaikum, beri diabetes. Omongannya itu, beri diabetes. Artinya dia tuh nggak mau menyimpan untuk dia. Dan itu inspirasi buat saya bahwa kita itu tidak selamanya diberi Tuhan rezeki hanya untuk kita saja. Kita harus berbagi. Jadi itu yang menginspirasi saya. Dan kalau ibu saya tuh lebih nurut ke bapak saya ya. Bapak saya tuh dulu ngelarang saya untuk ikut KNPI. Karena dia masih menjabat. Dia bilang itu nanti gak bagus, itu dilihat orang. Tapi OKP dukung saya. Akhirnya mereka menentang bapak saya. Akhirnya saya terpilih. Bapak saya sendiri yang akhirnya nyuruh saya masuk satu partai ya. Satu partai itu. Dan akhirnya saya menjadi ketua DPR.
Saya tuh dipaksa mereka juga sebetulnya untuk jadi anggota DPR. Nah, akhirnya saya belajar dengan cepat gitu, apa tugasnya DPR ini, apa tugasnya ini. Saya pengen banget sebenarnya DPR. Tiba-tiba dipaksa lagi jadi bupati. Jadi bupati lagi ya. Aduh, saya mau lagi protes-protes bupati, protes-protes pasar, protes-protes Pulau Kumala, protes-protes ini jembatan. Saya yang harus menyelesaikan lah hukum karma itu. Harus mengeksekusi gitu. Eksekusi. Aduh, yang mau saya bahas-bahas kayak rumah sakit kan belum selesai gitu-gitu, ya saya akhirnya harus menyelesaikannya karena saya terpilih. Karena kan saingan saya kan banyak waktu itu 6, termasuk Om Ferdian kan, anak Pak Gubernur yang aktif. Jadi bahkan kepala pendidikan, kepala PU yang uangnya lebih banyak dibandingkan saya waktu itu berbenturan dengan uang pengganti bapak saya. Bapak saya kan harus mendapat gerasi kan, saya harus mengganti uang pengganti. Jadi kita menjual ini, menjual itu, begitulah kehidupan saya. Jadi tidak dengan uang terlalu banyak. Saya sebetulnya tampil jadi bupati yang pertama. Begitu juga yang kedua, tidak dengan uang terlalu banyak. Nah, dengan didikan bapak sama ibu yang seperti itu, ada nggak mereka pernah mengungkapkan rasa bangganya kepada bunda gitu ya? Oh, bapak saya sering muji saya. Bapak saya bahkan menurut saya sering memuji saya di depan umum. Tuh coba kayak Rita tuh, dia tidak pernah menggantungkannya pada saya. Kan dulu waktu beliau jadi bupati, saya membentuk Baca PS2 namanya, Barisan Cantik Pendukung Saukani Samsuri. Tidak perintah dia, tapi perintah hati saya sendiri. Saya turun sebagai Rita Widyasari yang mengajari orang berdandan, yang mengajari orang merapikan alis, memotongin rambut orang biar cewek di Kutai Kartanegara cantik. Turun tangan dengan beberapa salon yang ada di Kutai Kartanegara. Saya turun rombongan ke seluruh kecamatan yang ada dan melatih olahraga supaya badannya bagus. Jadi itu visi saya, mengumpulkan perempuan-perempuan yang ada di Kutai Kartanegara untuk mendukung Pak Saukani. Nah, dia selalu muji tuh, lihat Rita mana ada kesuruh perintah. Dia idenya sendiri. Terus saya bangun sekolah bahasa Inggris. Tuh dia bapak datang kunjungan tuh. Contoh Rita katanya, coba dia nggak pernah saya suruh loh buat ketopong college ini. Dia bangun sendiri. Ya, saya bangga aja dipuji-puji bapak. Bapak saya tuh orang susah muji, tapi kalau dia udah kena ke hatinya dia puji. Dia biasanya marahin saya terus. Kamu naik juara 1, kakakmu yang juara 1. Kalau nanya adik saya, kamu naik kelas nak? Adik saya kan cowok. Yang penting dia naik kelas aja syukur. Kalau kami berdua, kakak adik yang cewek harus ranking 1. Ai sudah belajar ini udah mati-matian tetap ranking 2 gitu ya. Tapi yang terpilih murid teladan saya. Karena saya secara aktif jago macam-macam ya, puisi, kerajin, ada kan dan lain-lain. Iya itu dia. Jadi ada sisi lain yang menurut guru-guru saya yang bisa dibawa ke Jakarta. Saya waktu itu mewakili SD 002 sebagai murid teladan. Tapi ada kata-kata yang paling bunda ingat gitu dari ingat. Banyak beliau gitu. Banyak banget. Aduh, pokoknya jadi orang yang bermanfaat lah beliau. Harus menolong orang banyak, harus orang menolong. Kalau kamu ada sesuatu kelebihan harus menolong orang banyak. Bapak saya kan selalu begitu, makanya dia selalu dicintai orang karena dia tuh tahu orang itu nipu dia tolong. Begitulah bapak saya. Kalau kamu kakak-kakak sekalian ini kenal bapak saya pasti kagum karena dia selalu sampai tertidur menerima tamu jam 2, jam 3 gitu. Bapak saya welcome. Apalagi dari hulu, dari pesisir dia terima itu. Kita yang lihatnya tuh kasihan. Kadang-kadang ngadapin tamu tuh dengan kita kasih permennya biar nggak tertidur gitu. Gitulah pokoknya bapak itu pribadi yang menghibahkan hidupnya untuk orang lain. Pokoknya begitu terasa sampai sekarang ya. Udah mungkin seperti saya ngalih sedikit. Dalam hidup ini kan semua orang pasti ada hari yang tidak ingin diulangnya gitu. Kan? Kalau bunda itu kapan? Hari yang tidak ingin saya ulang. Tanggal 17 Oktober 2017. Saya ditahan KPK. Okay. Itu bunda posisi hari itu saya bisa post, saya perbaiki segala sesuatunya, termasuk narasinya. Saya tidak mau mengulang hari itu. Karena pada hari itu hari di mana diresmikannya KPK dan saya penghuni pertamanya yang baru ya, penghuni barunya pada malam harinya. Itu kayaknya menusuk sekali, tapi untungnya, masih ada untungnya nih. Saya itu habis kampanye
calon gubernur. Saya keliling kabupaten-kabupaten, saya capean. Jadi pas datang suruh saya tidur ya kerjaannya. Di 2017 itu ya? Iya, tanggal 17 Iya, Oktober. itu kan belum mulai 17, proses. 27 Oktober. Berapa 17 Oktober lah gitulah pokoknya. Oke, itu Bunda posisi lagi di mana ketika mendengar kabar itu? Di Jakarta. Di Jakarta. Saya hari Rabu itu diminta untuk datang. Saya kan datang Senin nih ke Jakarta untuk mendatangi. Saya menerima penghargaan sebagai Bupati Anti Korupsi setelah 6 bulan survei. Oke. Di mana katanya survei itu penghargaan itu akan dihadiri Ketua KPK. Oh bangga dong ya. Tiba-tiba saya mendengar kabar hari Seninnya saya jadi tersangka. Hari Rabunya dipanggil, saya minta tunda sehari, minta tunda karena Seninnya anak saya baru pulang dari Amerika si Abang. Dia kan ada kayak ekstrakurikuler gitulah, kayak studio tour ke Amerika. Saya minta Senin ketika anak saya yang pertama itu datang. Nggak mau KPK. KPK tetap memanggil saya lagi hari Kamisnya untuk datang Jumat saya masuk. Jumat langsung masuk ke. Oke. Siapa yang mengabarkan pertama kali ketika ada surat dikirim ke saya. Terus saya waktu itu kalau tidak salah saya tanya ke Pak Luhut Panjaitan, dekat sama beliau kan, Pak betul nggak berita ini Pak? Nanti saya cek. Ternyata kata beliau betul. Terus saya juga dekat dengan Kemenkumham Bapak Yasona Lawli, karena beliau pernah meresmikan lapas perempuan di sini kan, juga pernah jadi mewakili Pak Menteri Pariwisata, membawa 19 dubes karena Bapak Menteri Pariwisata tidak bisa hadir. Masa ada dubes 19 nggak ada menterinya gitu kan, nggak enak. Jadi Pak Yasona Lawli lah yang mewakili salah satu menteri karena beliau bisa hadir dan beliau dekat dengan para dubes ini. Beliau saya telepon kan waktu itu kan saya masih bisa telepon, Pak tolong dicek Pak apakah benar saya jadi tersangka, apakah saya dicekal. Yes. Ya jadi saya meyakini pada saat itu saya jadi tersangka dan saya datang itu dengan ikhlas dan pasti tahan gitu. Bagaimana perasaan Bunda? Ya sedih lah sebagai manusia biasa, sebagai wanita. Ya yang paling sedih itu ya terpisah dengan anak-anak. Anak saya kan masih kecil. Yang paling sakit itu ya? Iya paling sakit di situ. Karena saya ingin membesarkan mereka pun dengan saya menjadi bupati itu kan sudah pengorbanan ya. Mereka di Jakarta, saya di sini gitu ya. Ketemu tuh harus janjian gitu. Nak, kamu jangan ada kegiatan ya. Bunda ke Jakarta nih. Itu udah luar biasa. Saya nggak pernah loh tinggal fasilitas negara pada saat saya di Jakarta. Itu perlu dicatat ya. Saya dengan mobil sendiri, nggak pernah pakai fasilitas mobil Jakarta. Kan kita ada perwakilan tuh di Jakarta, Jalan Cimahi. Saya nggak pernah tidur di sana. Saya tidur di rumah saya. Saya karena ingin kumpul dengan anak-anak saya itu harus janjian. Nah, Bunda ada di sini tanggal segini sampai segini. Dan itu pun waktunya kan mepet, dia sekolah. Jadi cuma ketemunya tuh malam sedikit gitu, dia juga harus belajar dan sebagainya. Jadi cuma ketemunya begitu, waktu saya banyak sekali terbuang untuk menyelesaikan pekerjaan saya di sini. Bahkan anak saya yang pertama selalu bilang, kenapa nggak ayah aja sih yang jadi bupati? Katanya dia kan nggak ngerti ya. Aduh, kamu selesai jalankan, pokoknya harus Bunda. Kan bundanya Ai, dia kan kalau ngomong saya tuh Ai, bundanya Ai katanya. Kenapa bunda yang jadi tuh? Nggak tahu nak, karena bundanya anaknya bapak. Kan saya bilang itu anaknya ini, Ai harus menggantikan dia gitu. Oh iya. Dia bilang, ya udah Bunda jadi presiden aja. Lucu-lucu anak saya itu. Apa sakit banget perasaan mungkin waktu itu Bunda ya? Iyalah, waktu pas pertama kali bisa ketemu, kalau kita ditahan KPK itu hanya boleh keluarga. Kalau kita tahanan, kita hanya boleh 2 minggu itu menerima tamu yang hanya keluarga. Yang keluarga itu yang misalnya bapak, ibu, adik, anak, suami, istri, begitu ya, yang boleh masuk. Setelahnya itu baru boleh tamu. Nah 2 minggu itu kan baru saya ketemu anak saya, ya Allah itu udah kayak disayat-sayat sembilu nangisnya. Yang paling buat Bunda menangis itu apa Bunda? Iya, pisah sama anak-anak. Ya jabatan udah pasti. Saya kan belum bisa baca berita nih, apa yang tentang berita-berita dengan saya begitu. Saya udah bisa melihat media, oh Tuhan. Berita itu sangat harus diluruskan. Satu masalah harta kekayaan, satu masalah saya di OTT, satu masalah berita-berita mesra saya. Itu kan saya nggak di OTT loh. Handphone saya tidak disadap loh. Belum tentu itu chatting-chattingan benar. Semua disampaikan oleh media dengan begitu vulgarnya kepada saya. Terus kemudian saya disebutkan memiliki harta kekayaan yang fantastik. Siapa yang buat itu? Bapak tahu nggak LHKPN saya bagaimana mereka merangkaikannya? 2010 saya itu mendaftar sebagai bupati dengan kekayaan 25 miliar. Di dalam 25 miliar itu selain harta-harta lain saya juga menyampaikan tambang dan sawit. Produksinya, hasil produksinya. Tapi begitu 2014 ada revisi KPK dengan beberapa kepala daerah lainnya di kantor gubernur, mereka menyampaikan hasil produksi ini dijadikan tafsiran seandainya jadi aset. Angka
angka. Jadi dimasukkan yang tambang 200 miliar, yang sawit dijadikan 8 miliar. Mereka yang naksir, bukan saya. Mereka naksir tanpa apresial. Jadi seandainya SKN ini menjadi uang, itu diandaikan 200 miliar. Sawit itu menjadi uang diparsialkan 8 miliar. Jadi dari 25 miliar saya daftar pertama plus 200 miliar plus 8 miliar. Jadi jumlahnya 237 miliar. Jadi itulah yang membuatkan saya fantastis kaya raya, geleng-geleng kepala 5 tahun menjabat saya kaya raya. Itu loh sebabnya. Berawal dari situ pembunuhan karakter saya terjadi. Sudah itu tambah lagi dengan chatting-chatting mesra dan sebagainya. Terus di dalam fakta persidangan itu tidak dipakai, Pak. Di fakta persidangan itu tidak ada satupun pengusaha yang mengatakan memberikan kepada saya. Itu fakta ya. Boleh dibuka videonya. Fakta persidangan itu mengatakan bahwa semua pengusaha itu memberikan kepada Junaidi. Fakta persidangan mengatakan tidak pernah memberikan uang kepada Rita. Fakta persidangan mengatakan Junaidi memberikan pada Herudin. Herudin mengatakan tidak pernah memberi Rita. Putus di situ. Tapi tidak dipakai. Lalu buat apa persidangan? Terus saya ini punya rumah ini, saya dikasih bapak saya berangkas. Saya bilang kan, di rumah ini saya mengeluarkan uang untuk Pak Abun, emas di dalam berangkas ini. Saksinya ada, sebetulnya itu saksinya ada. Pak Abun itu bawa orang namanya Hani. Hani itulah yang berkata bohong. Hani itu mengatakan Pak Abun membawa uang tentengan besar katanya. Padahal itu isinya kayak kristal-kristal gini loh, hiasan. Dia cuma ngasih hiasan kristal. Pak Abun itu benar-benar bawa uang batangan, bawa emas batangan saya. Dia bilang dia cek satu, kalau itu benar maka akan saya beli semuanya. Isinya 6 kilogram, dia bayar 6 miliar. Dari Abun nama aslinya, siapa nama Abun aslinya? Lupa itulah nama Abun aslinya. Dari rekening Abun asli ke Rita Widyasari asli rekening Abun Turita, nama asli. Orang mau korupsi nggak begitu. Itu karena memang benar-benar uang resmi saya jual beli emas. Jadi sebetulnya kalau di kasus yang pertama itu saya menolak. Lalu lebih lucunya lagi, Pak, putuskanlah sidang. Setelah berbulan-bulan sidang, diputuskanlah Rita bersama Herudin Junto 55 dinyatakan bersalah 10 tahun dengan biaya dengan korupsi 110 miliar. Begitu printnya keluar 180 miliar tulisannya. 180 miliar tuh banyak loh, 70 miliar bedanya kan? Dari 110 miliar. Saya protes dong. Gila, ini kan di kemarin vonis 180 dibilangnya. Kok ini 180? Dengan tidak sengaja Herudin sudah banding. Saya ke ke pengadilan memproses KMA, memprotes. Mereka begini. Akhirnya kalau kalian nggak mau berubah, saya laporkan ke KY. Komisial Komisi Yudisial KY. Nah, kata mereka akhirnya dirubah, jadilah 110. Herudin banding dengan angka 180. Itu mengapa TPPU-nya katanya nggak bisa jalan. Karena kami Junto 55. Junto 55 itu harus sama hasil dari nilainya. Nah, dari 110 miliar itu masalah ketik lagi, Pak. Makanya saya PK. Jadi dari 100 miliar itu misalnya terus disebut situ Rita menerima uang sekian bersama Herudin dan kawan-kawan. Misalnya dari perusahaan anggrek misalnya gitu ya. 30 miliar. Di nomor 5-nya lagi tulisnya sama. Perusahaan anggrek 50 miliar. Jadi double. Jadi totalnya itu seharusnya hanya 58 miliar. Itu yang kami mau peninjauan kembali. Dengan kekhilafan hakim salah menulis 180 itu tadi. Kita yakin menang PK. Sambil menunggu PK ini, saya PK dong. Pada saat saya PK itu 7 kali sidang. Jadi hidup saya itu sepanjang waktu saya dianggap Pati Suri itu, saya hidup saya dengan sidang saja. 7 kali sidang. Akhirnya ada masa jeda, menunggu hasil PK. Masuklah Robin 47, yang notabene adalah KPK, yang mengatakan agar PK saya dicabut. PK saya dicabut, harus ganti pengacara juga. Dia bawa namanya Maskur. Kata dia, 3 pimpinan KPK ini sudah setuju Bu Rita dibebaskan karena banyak ini banyak kejanggalan katanya. Oke. Saya bersyukur dong, ya Bapak buktikan dulu Bapak itu penyidik KPK. Dia buat KNMT, penyidik KPK. Oh iya, gue yakin, saya nggak percaya, saya bilang gitu. Akhirnya dia buktikan dia lagi menyidik. Dia kasih saya telepon, dia kasih nomor telepon.
dia hubungi saya di dalam nih, dia tunjukin lagi menyidik. Saya nggak tahu dong. Tetap muka langsung apa? Ketemu, dia datang ke lapas, dia membawa Pak Maskur itu, dia kunjungan gitu loh, datangi saya bersama teman saya, memang saya kenal baik. Nah dari kunjungan, nah terus dia menunjukkan bahwa dia adalah penyidik KPK. Pada saat dia menyidik orang, dia video saya. Terus dia agak ke ruang belakang gitu ya. Dia menunjukkan, oh iya itu KPK, saya bilang gitu. Oh akhirnya saya percaya. Saya berilah dia 3 aset karena dia minta 10 miliar. Untuk si Maskur tadi, si pengacara yang dia bawa. Dia minta 10 miliar sebagai fee lawyer fee. Jadi saya bilang saya nggak punya uang. Kalau sebanyak itu tuh banyak banget Pak, saya nggak sanggup. Dulu waktu masih bebas aja, pas masuk pertama aja saya datang Pak Yusril sama Hendra datang ke Pak Mahathir, saya nggak sanggup bayar. Apalagi sekarang sudah di dalam, nggak ada duit kan. Sehingga saya bilang saya cuma punya aset ini tidak disita KPK. Bapak bisa uangkan. Akhirnya dia uangkan lah sama dia tanpa pengetahuan saya 3 miliar setengah. Masuklah ke rekening Maskur tanpa pengetahuan saya, itu kata penyidik. Nah di persidangan dibalikin lagi yang 2. Kan cuma 1 tuh yang laku, 2 aset lainnya itu dibalikin sama KPK. Nah, permasalahannya di situ saya itu bukan penyuap kalau menurut saya itu korban. Saya korban kebohongan Robin. Karena dia di sidang itu dia mengatakan bahwa dia tidak menyuap siapapun hanya untuk foya-foya uang 3 miliar setengah. Jadi dia tidak membuat PK, dia tidak membuat pergantian PK padahal PK saya sudah dicabut. Dan dia hanya untuk dirinya sendiri aja. Hanya untuk dengan pribadi, Maskur untuk pribadi, berarti kan kita ditipu gitu ya. Dan dia mengatakan saya memang menipu 5 orang yang jadi korban ini. 5 orang itu termasuk Bupati Cimahi, kalau nggak salah berapa orang lah, termasuk Haji Samsudin dan sebagainya yang dia tipu karena dia berlabel KPK. Nah, oke lah oknum ya, tapi jangan juga KPK menyatakan saya penyuap. Penyuap, saya korban loh. Saya korban bener-bener saya. Nah, jadi 2002 itu kejadian 2021. 2023 waktu 2023 tibalah saya mau PB, pembebasan bersalah. Begitu saya ketika saya sudah menyurati KPK memberitahukan melalui Bukalapas saya akan PB, disuratin saya jadi tersangka Robin. Tambah lagi tersangka TPPU yang nggak jalan-jalan sekian tahun itu dari 2017 hingga 2003 itu belum pernah diperiksa. Sejak 2018 ya, 2018 sampai 2023 tuh nggak pernah diperiksa. Kamu kalau jadi orang, ingat nggak kira-kira berapa jeda tahun itu tentang kalau tanya aset apa segala macam kira-kira lupa. Betul. Dengan segala masalah, dengan segala problematika itu 2023. Tiba-tiba 2024 ketika kalian mau pilgub, ketika mau pemilihan ketua KPK dan sebagainya, tiba-tiba ada penggeledahan luar biasa di Kutai Kartanegara di Samarinda, rumah Pak Said, rumahnya Pak Basdari, di Jakarta rumahnya Pak Yapto, rumahnya Pak Robert, rumah di Surabaya rumahnya Bu Tan Paulin, siapa-siapa lah itu, Bu Pak Lasno di Samarinda, orang SKM. Kaget nggak kamu jadi orang itu? Kaget loh, kok ada lagi berita apa lagi nih? Ternyata katanya perusahaan saya itu gratifikasi. Bingung nggak sih kalau gratifikasi itu? Ini gratifikasi. Saya gratifikasi, perusahaan itu kan dia kan tersangka gratifikasi. Saya gratifikasi, nyambung nggak sih? Dan itu sudah berjalan beberapa tahun. Enggak, 2024. Ini 2024. Pada saat kalian mau pilgub. Nah, 2004. 2025 saya bebas, bingung nggak? Saya melangkah keluar penjara tuh bingung karena masih statusnya habis penggeledahan dan sebagainya, bingung lah. Ini gimana sih posisinya? Saya bilang gitu. Saya berdiri di sini kan saya posisi orang rumahnya harta-hartanya diambilin. Kamu ngeri nggak kalau keluar? Rumahnya Pak Yapto loh. Gila, rumah Pak Yapto tuh udah berapa mobil diambil, berapa miliar diambil. Itu bukan uang saya. Baru ditulis di website KPK, harta, tahta, dan rita. Gila, saya protes dong. Satu pun harta yang disebutkan di video itu tidak ada harta saya. Mau disumpah apapun saya berani. Satu pun ya. Mau mempertaruhkan kakak saya, ibu saya, semua uang mereka. Nggak ada uang saya. Saya tidak menyembunyikan dimanapun. Apalagi di rumah Pak Yapto, apalagi di rumah Pak Robert, rumah Pak Caid lagi, anak-anaknya lagi diperiksa. Kan itu kena mental saya. Tapi saya akan bertahan, mengatakan bahwa itu ada kesalahan prosedur. Mereka hanya menduga-duga gitu, mencoba membangun opini bahwa perusahaan saya ini gratifikasi. Gratifikasi itu gimana sih caranya? Gratifikasi itu kalau pejabat itu menerima gratifikasi, kalau masa perusahaan gratifikasi sih nggak nyambung lah.
Kalau perusahaan gratifikasi gimana? Saya cuma punya SKN itu satu saya akui. Saya laporkan KPK sudah. 2010 saya bilang SKN punya saya, dan saya laporkan. Yang duanya saya bukan punya saya. Yang Tapi Bunda merasa kasus Bunda dipolitisasi nggak? kamu jawab sendiri. Kan ini dari bahasa Silakan Bunda simpulkan gitu ya. sendiri. Waktunya itu time-nya selalu berdekatan dengan masa aktivasi politik loh. Jadi 2017 mau 2018, 2024 penggeledahan besar-besaran, pilkada, pilgub. Kan saya bisa aja kalau bebas PB, saya di sini, saya berdiri di belakangnya Nur itu kan bisa saja menang. Kalau saya PB. Who knows? Berat kan Bunda ya. Berat, dunia ini memang berat, saudara. Tapi jadi Bunda mengalami Kamu jangan lupa dong, aku tanyain dulu waktu aku pilkada kedua, aku menangnya di mana? Aku itu menangnya independen, mendapatkan penghargaan MURI terbanyak di Indonesia. 90 Hanya harus 90 kurang berapa 0,0%. Dan 14 TPS saya itu 14 TPS saya 100% menang. Mungkin itu kan jadi hitungan politik. Iya, Saya independen tertinggi di Indonesia, saya dapat 2 penghargaan MURI. Dan 2018 sebenarnya 75% kursi gubernur. Kamu sudah berdata kan? Kamu sendiri yang mengatakan. Sekarang kita polling aja dah. Kalau saya jadi gubernur sampai milih gitu aja, polling real aja. Coba kita buka. Pakai alat sederhana aja. Coba. Kan ini kan pembatasan politik, hak asasi saya sebagai manusia yang ingin membangun negara ini dengan tulus dan ikhlas dibatasi, ya saya merasa pelanggaran lah. Kenapa saya tidak melakukan kesalahan loh? Dalam sidang pertama itu tidak ada buktinya ke saya. Saya benar-benar melakukan hal sesuai prosedur saya menjadi bupati. Pada tahun 2009 itu ada penyesuaian undang-undang pertambangan. Di situ disebutkan bahwa yang dulu namanya kafe harus diganti IUP. Nah, jadi semua kafe itu wajib hukumnya karena undang-undang diganti IUP. Jadi begitu saya menjabat, saya harus mengganti ini. Yang aktif, kita tantangan penyesuaian kan. Penyesuaian aja, bukan karena apa-apa, karena perintah undang-undang. Yang jalan ya, termasuk SKN, termasuk AJB, termasuk BKS dan sebagainya, semuanya jalan sesuai aturan. AJB BKS itu pernah saya tutup karena pelanggaran sesuai arahan dari dinas. Kan saya dulu setiap masuk meja saya harus ada tim terpadu namanya. Tim terpadu itu adalah benteng saya untuk menandatangan. Sebelum saya tantangan, ada tim terpadu namanya, dikepalai oleh Sekda. Jadi saya menandatangan itu harus melalui tim terpadu sesuai dengan dinas masing-masing. Jadi kalau sebetulnya kalau kalian mau menangkap saya, kalian periksa dulu tim-tim itu. Kenapa mengatakan boleh menandatangan? Nah, Bunda kan mengalami kayak tentang kekecewaan gitu ya kan. Terus Bunda merasa tidak bisa melawan gitu ketika di dalam gitu, dengan berbagai macam pemberitaan gitu ya kan. Kemudian apa sih yang paling membuat Bunda menangis gitu di dalam gitu ketika? Ya baca berita yang luar biasa memburukkan saya gitu loh. Sedih aja, dan hari ini saya mengharapkan media itu meluruskan itu. Benang-benang yang kalian jalin itu mengatakan saya kaya raya fantastis itu tolong dibenarkan. Dan saya bisa menuntut balik loh kalau itu tidak benar. Saya kaya bukan karena korupsi, karena itu kata-kata dari KPK sendiri yang kalau diuangkan kan. Kan saya jelaskan dari awal kalau itu apresial dari mereka, bukan harta saya melimpah ruah karena korupsi. Itu saya bisa tuntut balik loh, media-media dan semualah orang yang memberitakan itu seandainya saya mau, tapi saya nggak melakukan itu. Tolong diberitakan yang baik saja bahwa saya kaya raya itu bukan karena itu. Saya punya tambang sebelum saya jadi bupati. Saya membantu rakyat dengan tulus dan ikhlas dengan uang tambang saya, bukan korupsi. Jadi itu aja sih yang mau saya ini sampaikan, bahwa ada pemberitaan yang membuat saya nangis itu ya. Satu ya masalah harta kekayaan, dan satu masalah ya itulah korupsi itu tadi. Tapi selama Bunda di dalam tahanan, apa malam paling panjang yang Bunda rasakan gitu? Oh, itu urusan saya sama Tuhan. Mungkin tempat yang paling enak beribadah itu di sana ya. Karena kita dikelilingi orang-orang yang bermasalah semua ya. Mau itu narkoba, saya pernah sekamar sama pembunuh. Di sebelah kan sampai saya ketakutan tidur pernah. Di Pondok Bambu apa itu? Iya, Pondok Bambu. Pondok Bambu pertama itu. Saya kamarnya tuh jelek, saya akhirnya mencoba memperbaiki ruangan itu, kan saya kan tukang nata, emang dari dulu hobinya memperbaiki, saya mencoba perbaiki dengan segala kekuatan saya, akhirnya rapi itu tempat.
Saya pernah berteman sama Jessica Wongso. Nah, itu saya akrab sama dia gitu. Minum kopi bareng Bunda. Minum kopi nggak? Saya berbaik prasangka aja. Kan orang kan mengklaimnya dia salah. Belum tentu loh. Kalau menurut dia tidak. Nah itu dia, bedah kasus itu harus tajam. Bagaimana secara benar kita melihatnya dua belah pihak, sehingga terjadi keadilan. Karena sekarang ini hukum itu bisa dipesan. Itu benar atau tidak, kita bisa menjelaskan. Hukum itu bisa di-setel, ditakut-takutin hakimnya, dan sebagainya. Saya bukan berkata sok-sok berani ya, tapi itu fakta yang pernah terjadi gitu ya. Orang sekarang ini sudah dibela sama KUHP. Kalau yang memeriksa, mau dia saksi, harus didampingi pengacara. Dulu enggak, kita bisa ditekan orang. Jessica itu pernah bercerita sama saya, dia dikurung di kamar kecil. Tidur pun tidak, dia cuma duduk begini. Apa tuh yang kecoa tuh mana-mana. Supaya mengatakan dia membunuh. Tapi itu memaksa namanya. Tapi dalam situasi seperti itu, Bunda pernah merasa benar-benar putus asa nggak terkait? Enggak. Saya bersyukur saja, saya pikirnya saya ditanam orang ini, saya harus bertumbuh. Saya melakukan banyak kegiatan, termasuk bersama Jessica. Saya buat mukena, membuat rajutan, merajut tas, membuat mukena, bahkan saya sebarkan di Kota Kartanegara. Saya karyakan, saya beli mesin, saya karyakan anak-anak di sana untuk membuat mukena, bagi-bagi. Boleh, ada saksinya, berapa anggota DPR saya suruh beli. Saya beli uangnya untuk Ibu Kalapas, untuk memberi kesejahteraan buat masyarakat di sana, masyarakat untuk di situ membaikin air dan sebagainya, benerin WC dan sebagainya, uang dari penjualan mukena. Oke. Tapi masih ada yang misalnya sering datang ke hutan gitu. Di sana banyak, sampai kepala desa, sampai Bukalapasnya sih pusing, gimana ini nerima Pak tamu gitu. Kan sampai pakai aula. Terus ada kepala desa iuran 500.000 untuk kasih saya uang. Aku saya balikin dah, aku masih ada duit, tenang aja. Gitu-gitu dah. Sorry saya minum. Iya, coba Bunda, silakan. Tapi gini Bunda, ketika orang dihadapi pada suatu masalah kan, ada yang benar-benar orang itu masih stay, ada yang pergi meninggalkan Bunda. Ada yang kejadian seperti itu Bunda? Kalau sahabat-sahabat saya nggak ada yang pergi. Nggak ada yang pergi. Saya benar-benar bersahabat baik. Tapi kalau pasangan ya, berkhianat. Ada juga pasangan pasangan itu maksudnya bukan berkhianat, sih meninggalkan saya. Sampai hari ini saya nggak ketemu tuh wakil bupati saya. Sampai sekarang. Nggak tahu, mungkin dia sangat sibuk. Kecewa? Bunda kecewa? Enggak juga, manusia ya, kan manusia punya penilaian masing-masing. Dia pikir saya pasti masuk lagi, begitulah. Jadi nggak perlu datangin. Ya. Jadi sampai saat ini belum pernah menjadi silaturahmi lagi? Enggak. Kalau Pak Wakil Bupati yang aktif sekarang kan langsung datang, begitu tahu saya datang. Nah gitu aja. Termasuk pasangan hidup saya kan, saya yang menggugat cerai. Oke. Ya, jadi ada kekecewaan, ada orang yang ketika saya di dalam mereka malah tidak mendengarkan saya lagi, gitu lah. Siap. Bunda, mungkin saya sedikit lagi, ketika Bunda datang ke sini kan Bunda disambut dengan meriah gitu kan? Bunda menyangka seperti itu? Enggak, sama sekali, blas. Kalau bahasa Jawa itu blas, nggak nyangka, kaget, ketakutan juga ada, karena kan ini motor. Iya. Kamu pernah dengar berita orang siram gitu ya, takut aja, ya namanya kita ketakutan yang ini ya kan. Dengan ketidaktahuan situasi, setelah berapa tahun orang kenal saya saja, alhamdulillah gitu ya. Ini tiba-tiba disambut hangat, peluk, waduh, gila, nangis harian saya asli itu. Ya luar biasa aja, nggak dibuat-buat, nggak ada setting. Itu rakyat loh yang itu kan sebenarnya tanda bahwa Bunda masih memiliki pengaruh di KUKA gitu ya kan, apa dikatif. Bagaimana Bunda melihat fenomena ini? Iya, ternyata saya tanya mereka, kenapa kalian begitu sayang sama saya? Ya karena program Bunda itu dulu mengena katanya. Misalnya jam keseda. Terus misalnya satu guru satu laptop, satu guru satu rumah, satu laptop satu RT, bedah rumah, jalan-jalan tersambung. Jalan utama dari kecamatan ke kecamatan, itu semuanya bisa merubah kehidupan mereka. Misalnya motor jar susah rusak, itu gitulah. Misalnya Bunda umrohkan, Bunda kursuskan kami bahasa Inggris pakai uang Bunda kasih ferry gratis pada kami tanpa uang APBD, gitu lah. Jadi kasih musik gratis bertaraf internasional, gitu-gitulah ya, yang membuat mereka
susah move on. Jadi Dan karena tidak terjadi lagi setelah itu kan. Berarti ini menjadi semacam pematik Bunda misalnya maju lagi. No comment. Jadi ini aja ya. Jadi orang kan selalu memancing-mancing. Saya Bunda mau maju nggak? Kita lihat saja ke depannya. Kalau baik-baik saja, rakyat mendukung dan secara hukum mendukung, kita akan bismillah saja. Pokoknya saya ini kalau memang dilahirkan sebagai pemimpin yang tidak bisa dulu ditolak takdirnya. Kalau saya dilahirkan memang harus terhukum ya sudah. Tapi saya meyakini Allah ada bersama saya. Saya tidak punya backingan siapapun hari ini loh. Backingan saya Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih geri. Bunda percaya itu ya. Dan saya percaya itu. Tuhan sudah kasih saya cobaan terlalu berat yang sumpah tidak semua orang sanggup memikulnya dengan bahasa yang sadis ya diberitakan itu. Tapi insya Allah di balik kesulitan selalu ada kemudahan. Amin. Udah paling terakhir ya kan. Kalau misalnya Tuhan memberi satu halaman kosong untuk menulis bab baru ya kan. 5 kata aja. Apa judulnya kira-kira Bunda? 5 kata. Bab ya. Iya. Jadi misalnya ada halaman kosong, Bunda disuruh menulis bab baru tentang hidup Bunda. Nulis kata-kata. Iya. Taruh aku pikirin dulu sebentar. Wait. Kata-kata yang paling indah, kata-kata terbaik. Udah nggak siapin lagi. Banyak banget. Ini. Jika kamu ingin terang, jangan memadamkan orang lain. Jika kamu ingin terang, jangan memadamkan cahaya orang lain. Jika kamu ingin terang, jangan memadamkan cahaya orang lain. Jika kamu punya uang, bantulah orang lain. Jika kamu punya kekuatan, melangkahlah lebih berani. Nah, itu aja lah. Mantap. Kata-kata spesial dari Bunda Rita Widyasari kali ini menjadi penutup dari obrolan kita kali ini. Terima kasih para Tribuners, ya kan? Kita jumpa lagi di Tribun Kaltim Talkshow selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.